Ke-205, bocil buat mocil. Rohim pulang ke rumahnya. Jeti. Sesuai dengan rencana mereka, ia dan Ningrum versus Dijah dan Hanan takkan bicara untuk sementara waktu. Komunikasi mereka hanya melalui telepon saja. Ini demi berjalan mulusnya rencana. Ia sampai di rumah dan menghampiri sang istri yang memang sudah banyak mengurangi jadwalnya. Ia hanya mengajar seminggu 2 kali. Jeti benar-benar bisa istirahat. Ningrum sama sekali tak bisa capek. Kalau ia kelelahan, ia bisa muntah-muntah seharian. Daripada badannya terganggu, kan mending mengurangi pekerjaan. Assalamualaikum. Kamu baik-baik aja? Tanyanya setelah memberikan tangannya untuk dicium dan mengecup sendiri kening sang istri. Aktivitas harian Rohim kalau ia pulang aja. Menciumnya dan memandangnya langsung ke mata. Bertanya, apa baik-baik saja? Salah satu alasan Ningrum keluar ke pondoknya jarang juga karena rencana ini. Ia tak mau ada Ningrum di sana. Sementara ada sosok Bidin berkeluyuran seenaknya. Kini kan dia tahu. Kalau Bidin sanggup untuk hal semacam itu, berbahaya sekali. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana? Bagaimana perkembangannya? Tanya Ningrum yang tahu persis apa yang terjadi. Ia tahu atas rencana itu, ya secara direncanainya di depan dia. Melalui video call dengan Gus Hanan. Aku udah menjalankan sesuai rencana. Ini aku mau nelpon Hanan. Ningrum mengangguk. Jadilah mereka menuju ruang tamu untuk duduk dan menelpon Hanan. Ningrum yang baru mau duduk, langsung dipeluk dan diarahkan agar duduk di pangkuan Rohim. Padahal kondisinya, Ningrum sekarang jauh lebih berisi. Sementara Rohim masih sama kurusnya. Kan jadinya sedikit insecure dia akan menindih Rohim. Aku mau dekat-dekat kamu sayang, biar aku lebih tenang. Gumamnya dan sudah melingkarkan tangannya di pinggang sang istri. Menciumi leher Ningrum dari belakang. Aku gendut. Antara kamu gepeng loh. Mana bisa gepeng? Emang kamu konten ya? Kan enggak, udah duduk di sini yang anteng. Pinta Rohim, sementara ia mengeluarkan ponselnya dengan tangannya yang bebas lainnya. Ia mendiam. Dan hanya menunggu beberapa saat saja sampai panggilan itu diterima. Assalamualaikum. Gimana Him? Sapa Hanan dari balik sambungan. Waalaikumsalam. Sejauh ini baik. Kita masih harus musuhan untuk beberapa hari ke depan. Karena ini gak cukup. Jeti. Bagaimana? Dia bilang. Kalau aku butuh apa-apa bisa hubungi dia. Dia bisa bantu untuk ngasih kamu pelajaran. Aku tanya. Apa pelajaran apa? Dukun, tapi dia bilang bukan. Orang yang profesional. Kayaknya dia ini juragan tukang pukul. Banyak bener referensi tukang pukulnya. Pakai profesional pula. Terus mau gimana ini? Kamu bilang bagaimana tentang aku? Kamu mau ngedepak semuanya dan menyingkirkan orang di sekitar kamu. Biar kamu tetap jadi penguasa pondok ini. Jelas Rohim. Kok modelan drama China kolosal aja sih? Terus ya gimana dong maunya? Kita tetap seperti ini. Untuk minggu ini, sampai ada momen dia ngaku pernah ngelakuin hal itu ke Ustaz Hamad. Sampai sekarang, aku baru dapat dia punya koneksi orang yang bisa buat dibayar mukulin orang. Itu saja. Gak yang lain. Kalau kita dapat urusan pemukulan Ustaz Hamad, baru gongnya. Finish. Apa besok kita bikin yang lebih dramatis lagi? Gus, tawa Rohim. Kayaknya berlebihan banget sih kalau besok. Kayak di skema gitu, kasih jeda. 2 hari lagi, kan gak mungkin juga. Kalian di pondok ketemuan terus di perpus. Ya kasih jeda. Coba kalian jangan papasan dulu di pondok, dan kalaupun papasan cuek aja. Acuh, orang ngambek gimana sih? Usul Ningrum. Kayaknya gitu. Ini herannya aku. Kita di sini setengah mati nyari cara biar pelaku pemukulan itu ketangkap. Kayaknya si Hamad Baby senang-senang terus tuh di Malaysia. Baby kemarin telepon katanya baru dapat proyek bernilai banyak sekali. Lagi foya-foya kali tuh anak. Balas Hanan lagi. Rohim hanya terkekeh. Jujur aja. Saya lebih khawatir sama Baby dibanding Ustaz Hamad. Baby pasti down sekali. Dia jauh dari temannya. Putus kuliah. Dan dalam pelarian.
Berarti dia gak bisa ngapa-ngapain. Lalu dapat kabar kalau Ningrum dan Dija hamil, padahal dia yang paling ingin hamil. Dia pasti berat sekali di sana. Ningrum menyenggol pundak Rohim dengan pundaknya, memberikannya lirikan kesal. Rohim mengerutkan dahinya. Bingung. Jangan bilang Ningrum cemburu. Gus. Udah dulu, Gus. Ada yang cemburu. Apaan sih? Renyek Ningrum mau pergi dari pangkuan Rohim. Tapi tangan Rohim kembali menahannya. Ia meletakkan tangan itu di atas bagian atasan dari perutnya itu dan menariknya duduk lagi. Jeti di area bawah dada. Sudah dulu, Gus. Wassalam. Ia langsung menutup panggilan itu dan menggeletakkan ponselnya di sofa. Kok bisa? My Princess ini cemburu. Wong udah jelas-jelas dari awal aku cintanya sama kamu. Masa sama baby cemburu juga? Goda Rohim sambil menciumi leher Ningrum. Kebetulan rambutnya memang diikat asal. Dicepol karena dia cepat gerah belakangan ini. Tahu Meos. Lenyeknya dan berusaha naik lagi. Tapi rencana itu gagal. Digagalkan oleh Rohim. Kini Rohim memutar posisi mereka. Membuat Ningrum kini mendarat di sofa. Tapi kedua kakinya ada di pangkuan Rohim. Posisinya ini semi terkunci. Ia dipojokkan di sofa dan dihimpit oleh tubuh Rohim. Aku cintanya sama kamu. Sayangnya sama kamu. Istri aku itu cuma seorang Ningrum, bukan baby, bukan Dija. Kalau aku peduli dengan mereka, itu hanya peduli sebagai teman, tak ada yang lain. Mata ini. Ia menunjuk matanya. Hanya melihat indah kalau melihat kamu. Bibir ini. Kini tangannya menyentuh bibirnya. Hanya bisa tersenyum lebar kalau melihat kamu. Dan hanya bisa mencium bibir yang paling nikmat. Ya bibir kamu. Telinga ini juga sudah sangat terbiasa dengan suara manja kamu, suara merengek kamu, tawa kamu, panggilan kamu ke aku, gak bisa dengan yang lain. Bagaimana ini? Aku sudah kecanduan sama kamu. Kamu harus tanggung jawab, Ningrum. Suaranya kini menjadi serak. Rohim yang wajahnya sudah sangat dekat itu bahkan menempelkan hidungnya di hidung Ningrum. Mereka sangat dekat. Bahkan napasnya sudah menginvasi napas Ningrum. Resiko Ningrum yang punya lubang hidung lebih kecil. Sementara Rohim besar. Efeknya semua udara udah diambil alih sama dia. Ningrum kebagian koduanya aja. Nasib hidung kalah mancung. Aku yang hamil. Kok aku yang dimintai tanggung jawab? Aneh. Keluhnya sambil mendorong tubuh suaminya. Kamu harus tanggung jawab karena sudah memenjarakan aku dari dulu. Gak bisa ngeliat yang cantik selain kamu. Gak bisa dengar yang merdu selain kamu. Udara yang gak ada kamunya aja berasa beda. Kalau udara aja sudah beda. Lalu bagaimana bisa aku napas kalau gak ada kamu? Gombalnya dengan tatapan penuh arti. Wajahnya yang sok puitis itu loh. Gemesinnya pengen nabok. Ningrum untuk sepersekian detik terharu. Lalu ia mengerjak. Kok kayak pernah dengar? Aku gak bisa hidup, gak bisa napas. Kalau gak ada kamu. Lanjut Rohim dengan nada pelafalan orang baca puisi. Seketika Ningrum menepuk dada Rohim keras. Kamu nyontek dari lirik lagu ya? Dasar. Gak kreatif. Apa sih? Ini dari dalam hatiku loh ya. Apaan? Nomor air. How can you supposed to breathe with nomor air? I can't live. I can't breathe with nomor air. How am I supposed to breathe with nomor air? Ya kan? Lagunya Jordan Sparks sama Chris Brown itu. Kini giliran Rohim yang mengerjak. Dan ia mencubit hidung Ningrum gemas. Kamu ini seorang Ning. Ustadzah dari dulu, kok bisa-bisanya dengerin lagu gitu? Masa muda. Kan aku pernah muda. Balasnya gak mau kalah. Tapi tetap ia memukuli dada Rohim gemas. Tukang plagiat. Tukang catut. Kok aku yang catut? Mereka yang nyontek aku. Palingan. Mereka itu terinspirasi sama hidup aku. Makanya nyontek dijadiin lagu. Balasnya gak mau kalah. Kini Ningrum menatap wajah suaminya itu dengan heran. Lalu menggeleng, lalu baca istighfar. Duluan mereka yang nyanyi sama kamu yang lahir. Ingat, kamu masih bocil. Ledeknya. Walaupun itu lagu jadul. Sebenarnya Rohimnya sudah lahir sih. Saking aja mau ngeledek. Enak aja. Bocil-bocil begini. Aku bisa ngehamilin kamu.
Ini. Buat Jeti bukti hidupnya. Perut kamu, ini berkat. Jagonya bocil ini. Jadi bocil ini bikin bocil yang ini. Rohim memegang perut Ningrum. Ia memberikan ancamannya. Kini sambil menggigit bibir bawah Ningrum yang membuatnya gemas.